Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang anak kecil dan handphonenya, ponselnya, terutama di YouTube. Karena beberapa hari ini cukup mengganggu saya, dimana setiap kali ada beberapa orang yang bertemu dengan saya dan melihat anak saya sedang pegang HP, dan mereka selalu bilang, kok anaknya sering pegang HP sih, Pak? Apa enggak kasihan nanti matanya? Atau ya tentu saja pasti ada efek buruknya secara fisik. Iya, efek buruknya tentang mata, mungkin karena terlalu sering melihat gadget. Nah, sekarang saya mencoba mengklarifikasi bahwa tidak setiap saat anak saya melihat gadget. Hanya saja pas kebetulan Anda datang pada saat lihat anak saya pegang gadget. Program yang dilihat oleh anak saya di gadgetnya, di HP yang sering dia pegang adalah YouTube dan beberapa game edukatif. Game edukatif yang sempat kita berlangganan, ya mungkin bukan berlangganan sih, mencoba trial, adalah game dari Cambridge University, dan ternyata dia cukup tertarik dengan game itu dan benefitnya besar sekali. Itu yang menyebabkan kita sebenarnya pengen berlangganan, tapi harganya lumayan, hampir sama seperti kita bayar SPP di setiap bulannya. Tapi kita cukup mencoba mencari penggantinya. Kemudian kalau yang YouTube sebenarnya yang belum Anda ketahui adalah kami memantau apa yang dilihat dalam tayangan-tayangan YouTube anak saya. Yang pertama adalah ini sebuah titik balik. Saya sedikit flashback ke belakang bahwa ini sebuah titik balik di mana tadinya kita selalu melarang anak kami untuk melihat YouTube, sampai pada suatu ketika kami sebelumnya tidak pernah mengajari anak kami untuk berbahasa Inggris. Dan jujur juga kami berdua, bahasa Inggris kami bisa dikatakan tidak lancar, cuman sekedar bisa, tapi tidak selancar percakapan biasanya, hanya cukup bisa saja. Dan kemudian ketika anak kami melihat berbagai tayangan YouTube yang menggunakan bahasa Inggris, dia merasa seperti tertarik untuk memahami bahasanya, karena semakin dia tidak paham sama bahasanya, dia tidak bisa mengikuti gambar yang cerita yang ada di dalam YouTube tersebut. Akhirnya dia sekali dua kali berbicara dengan kami dalam bahasa Inggris. Itu salah satu benefit utama yang kita rasa, bahwa YouTube tidak selamanya buruk bagi anak-anak selama kita bisa memantau. Semenjak saat itu kita mantau apa yang dilihat oleh anak kami. Jadi tidak semua channel dia bisa akses. Ketika kita membebaskan dia pada saat waktunya, jadi kami kan juga membagi waktu-waktu. Dia bisa pakai YouTube, kadang dia juga tidak bisa pakai YouTube. Nah, pada saat kita memberi dia waktu untuk pakai YouTube, kita beri dia koneksi internet, kita memantau apa yang bisa dia akses. Ketika dia mengakses yang mulai di luar dari jalur yang harusnya dia konsumsi, kita coba diganti acaranya video yang lain, coba diganti video yang lain. Nah, ketika waktunya habis, maksudnya dia tidak mendapatkan jaringan internet, sebelumnya kita sudah siapkan beberapa video-video yang ibaratnya akan kita masukkan ke HP-nya si anak kecil ini. Jadi video yang sudah kita download otomatis sudah kita pilih apa yang baik untuk dia, apa yang perlu dia konsumsi, yang tidak perlu ya otomatis tidak kita download. Jadi ketika dia tidak mendapatkan jaringan internet, ya dia mengkonsumsi video yang sudah kita siapkan. Dan ini yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu belum sadari, bahwa ketika anak kami tidak mendapatkan jaringan internet karena memang sudah waktunya,
dia akan paham, oh ya berarti emang hari ini atau saat ini saya tidak dapat jatah internet ya, jadi ya yang dia konsumsi adalah video yang sudah di-download, itu aja, tidak yang bertele-tele, ya cuma sekedar itu aja. Nah terus kemudian benefit lainnya adalah semakin sering dia menonton video yang ibaratnya kita arahkan, kemampuan dia semakin berkembang. Pernah suatu ketika dia bikin cerita, jadi dia membuat cerita seperti bermain wayang gitu, tapi dia pakai boneka-bonekanya, dia pakai gambar yang kemudian dia potong, dia bermain seolah-olah ini sebuah sandiwara. Dalam satu scene penuh, nggak cuma satu adegannya, dalam satu scene dalam satu cerita, rangkaian cerita penuh, dia menggunakan bahasa Inggris. Itu yang bikin kita takjub, itu yang bikin kita semakin berpikir positif bahwa selama kita bisa memantau, selama kita bisa memberi arahan, dan kita juga tahu sejauh mana dia harus mengkonsumsi tayangan-tayangan ini, sepertinya dampak positif yang akan dia dapatkan. Dan lebih terkejutnya lagi, malam ini waktu saya pulang kerja, dia tiba-tiba menyisiri saya, terus dia pegang gunting plastik, gunting mainan sebenarnya, gunting mainan. Jadi dia bukan gunting yang tajam, gunting mainan untuk pura-pura sebagai gunting aja. Dia menggunting rambut saya seolah-olah sebagai hairdresser. Terus kemudian dia sodori saya secari kertas yang isinya bentuk-bentuk macam-macam rambut, macam-macam gambar rambut yang dia gambar sendiri, dan di bawahnya dikasih lingkaran untuk saya dipaksa untuk mengisi lingkaran mana yang akan kamu pilih, bentuk rambut mana yang akan kamu pilih. Disuruh centang ini, disuruh kasih tanda centang. Saya pilih yang ini. Oke, Daddy. Dia potong rambut saya. Jadi seolah-olah dia sebagai hairdresser. Setelah itu saya lihat ada beberapa kertas yang ada di belakangnya dia, dan ternyata gambar rambutnya macam-macam. Dia bikin sendiri. Dia bersimulasi sebagai hairdresser. Dari mana dia bisa dapat inspirasi tersebut? Dari YouTube. Jadi kalau misalnya seandainya anak-anak Anda hanya mengkonsumsi YouTube sebagai tontonan, nah itu sebenarnya pilihan Anda. Tapi kalau Anda menanyakan ke kami, kenapa anak saya lebih banyak pegang HP? No, anak saya tidak sepenuhnya pegang HP. Ketika di rumah, dia juga beraktivitas seperti anak kecil lainnya. Ya seperti yang tadi saya bilang, berpura-pura jadi pretending as a hairdresser, terus kemudian bermain seperti biasanya, bermain sepeda, mewarna. Nggak sepanjang waktu dia pegang HP. Oh ya, ini sebelum saya tutup ada satu catatan. Kenapa kita mengarahkan anak kami ke tayangan-tayangan yang sudah kita pilih? Dulu pada saat awal-awal dia mengkonsumsi YouTube, video yang dia sukai dia tonton, dan ternyata ada beberapa video yang ada beberapa channel yang akhirnya kita nggak bisa memberikan akses ke dia secara bebas. Antara lain adalah dulu dia suka sekali dengan Masha and the Bear, video channel animasi besutan dari Rusia, yang mana biasanya video Masha and the Bear di YouTube itu terbagi menjadi beberapa bahasa. Ada yang bahasa Inggris, ada yang mungkin sudah didubbing Indonesia, ada yang bahasa aslinya bahasa Rusia. Nah, ketika kita lost control, dia mengkonsumsi video Masha and the Bear dalam bahasa Rusia, beberapa kali dia berbicara dengan menggunakan bahasa Rusia, dan kita juga shock. Hah?
kita nggak bisa ngawal itu gitu. Jadi oke, berarti kita harus pakemkan bahwa dia harus mengkonsumsi kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena itu yang bisa kita kawal. Dulu juga pernah waktu nonton Upin dan Ipin, bahasanya benar-benar Melayu, tapi mungkin kalau bahasa Melayu kita masih bisa ngawal. Saya tidak bermaksud untuk menghindarkan dia untuk belajar berbahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kami tidak seperti itu. Kami biarkan dia bisa belajar bahasa, tapi sebatas yang bisa kami kawal. Kalau bahasa Rusia kami sama sekali tidak bisa mengawal. Kalau bahasa Melayu mungkin kami masih bisa mengawal, meskipun beberapa kali mungkin bisa kita arahkan supaya percakapan dia tidak bercampur-campur antara bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Termasuk ketika dia berbicara dalam bahasa Inggris, itu kita bisa ngawal. Itulah kenapa kita mulai mengarahkan tayangan YouTube kepada anak kami. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kenapa kok anaknya Pak Bayu, kenapa kok anaknya sering melihat HP di YouTube-nya, dan daripada saya menjelaskan sepanjang ini, saya bilang iya, nanti sebentar lagi saya tutup HP-nya. Padahal sebenarnya penjelasan sepanjang ini yang ingin saya sampaikan ke kalian. Itu sih keresahan kami. Jadi terima kasih, dan saya juga membuat video ini sambil mengemudi, jadi saya minta maaf, tapi saya sepenuhnya mata saya tetap ke jalan, jadi stay safe, masih dalam konsentrasi untuk mengemudi. Terima kasih dan sampai jumpa.